of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Yuk, langsung aja kita mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu, Mulan Jamila, anggota DPR kita ini bersama dengan keluarganya, tiba di Indonesia dari Turki. Nah, kabarnya mereka tidak menjalani proses karantina. Ini yang kemudian jadi ramai dibicarakan oleh orang-orang nih. Menurut Om Bob gimana nih? Ya, ini memang kasus ini menjadi viral karena Mulan Jamila dan suaminya dan anak-anaknya itu ketahuan ya oleh netizen, loh kok malah jalan-jalan di mall ya. Rupa-rupanya waktu berlibur di Turki ya, itu belum puas pergi mallnya mungkin ya. Jadi dia seharusnya menjalani karantina yang 10 hari ya. Orang-orang biasa tuh kan kena karantina 10 hari itu. Ya, di hotel-hotel bintang 5. Dan katanya itu hotel-hotel itu sampai tanggal 20 nanti itu penuh dengan orang-orang yang karantina. Oke. Ya, nah cuman dipikir-pikir, loh ini Mulan Jamila sama suaminya dan anak-anaknya itu kok tidak kena karantina, ya. Nah, seperti diketahui kan karantina itu kan biayanya itu kan bayar sendiri, ya. Jadi kalau harus 10 hari itu paling sedikit habisnya kan 20 juta ke atas. Ya, kalau mau kamar yang lebih istimewa habisnya bisa 40 juta. Ini kok bebas, ya. Dan udah bebas itu kok jalan-jalan di mall kelihatan itu. Ya, lah maka jadi geger. Ya. Lah usut punya usut, setelah ada yang geger seperti ini ya kemudian satuan Satgas yang ada di bandara itu memberi pernyataan bahwa sebetulnya itu ada aturan ya bahwa pejabat negara itu boleh menjalankan karantina mandiri, nggak usah karantina yang di hotel itu. Ya, nah dia menggunakan pasal itu bahwa karena Mulan Jamila ini kan anggota DPR, ya, betul, akan pejabat, ya, maka dia dibebaskan untuk karantina rame-rame, tapi boleh karantina mandiri yang seharusnya dilakukan di rumah, ya. Nah ini ya jadi agak repot ini, ya aturannya yang seperti ini itu kan sepertinya loh ya, sepertinya kan yang namanya virus COVID-19 ini hanya kena pada orang biasa. Ya kan? Karena kalau orang biasa ya datang dari luar negeri itu harus karantina 10 hari. Bayangin ini kan very serius ya. Dulu sudah pernah kalau karantina itu 3 hari. Ya, terus belakangan kok agak panas ya. Dinaikkan jadi 5 hari. Ya. Tiba-tiba adanya Omikron jadi 10 hari. Iya. Wah, ini kan kelihatannya kan Indonesia itu kan luar biasa ya. Hati-hatinya itu luar biasa. Waspadanya supaya kemarin yang tren kena COVID itu sudah kecil sekali ya. Dulu nomor 1 atau nomor 2 yang menderitanya paling banyak di dunia. Sekarang justru nomor 1, nomor 2 yang paling sedikit. Luar biasa kan? Dengan adanya Omikron tadi itu langsung karantinanya sekarang 10 hari. Luar biasa kan? Kita salut ya. Tingkat kehati-hatiannya ini salut. Ya, tetapi dengan adanya peraturan yang seperti ini, berarti apakah memang COVID-19 virus ini kalau masuk itu ke tubuh manusia tuh milih-milih ini pejabat atau ini orang biasa. Ya, jadi mestinya aturannya ini ya gimana lagi ya. Lah kalau lihat situasi yang seperti ini kan ya gimana ya. Katanya pejabat kalau ke luar negeri itu kan tugas negara.
Betul. Nah ini kalau misalnya anggota DPR kita yang terhormat tadi itu Mulan ya, itu ke Turki itu dalam rangka tugas negara atau urusan pribadi. Ya, kalau urusan negara, kenapa kok dibawa suaminya dan juga anak-anaknya? Ya, nah kalau bawa suaminya sama anak-anaknya ini kan istilahnya itu kan itu berlibur di Turki lagi ya. Turki kan terkenal negara yang paling indah ya. Itu kan luar biasa kan. Mungkin dia juga naik balon ya. Itu lah juga biasanya loh ya. Itu kalau anggota terhormat DPR itu ada tugas negara yang harus berangkat. Itu jarang loh berangkat sendiri. Pasti beberapa komisi itu, beberapa anggota komisi yang sama berangkat rame-rame. Ini kok cuma sendiri. Ya jadi mestinya ini kan berangkat dalam rangka liburan, mungkin akhir tahun atau gimana ya. Atau sudah lama itu kena COVID di Indonesia nggak bisa kemana-mana jadi harus pergi. Nah sekarang kalau seperti itu yang jadi pejabat kan cuman istrinya. Nah, ini suaminya kan orang biasa. Anak-anaknya juga orang biasa. Nah, kok ini juga dibebaskan dari isolasi. Nah kan jadi aneh ini. Apakah bisa dibilang, wah ini nggak adil gitu Om Bob? Ya kalau banyak orang yang ditanya, 10 orang ditanya apakah ini adil atau tidak, ya yang jawab tuh 11. Kalau ini ya mestinya nggak adil. Tapi kalau presiden gimana dong? Itu. Jadi memang kadang-kadang hal-hal yang seperti ini memang harus dipikirkan secara menyeluruh ya, nggak boleh hanya bicara itu aja. Ya kalau presiden itu kan memang setiap saat Anda harus bekerja. Ya, jadi dia waktu beliau pulang dari luar negeri kemarin ada tugas-tugas negara itu memang dia karantina mandiri di Istana Merdeka. Ya, tapi memang itu betul-betul ada di sana kan, tidak nge-mall. Ya. Dan waktu presiden kembali ke Indonesia ini kan belum ada yang namanya Omikron tadi itu. Ya, jadi waktu saat itu kemungkinan karena trennya sudah mulai kendor, ya mungkin bisa Satgas mempunyai pendapat bahwa ini oke. Karena memang sudah memang kendor, udah kendor lah. Ya, udah menurun. Tetapi kalau yang tadi itu kan baru saja mulai Omikron, karantina 5 hari jadikan 10 hari, kok ini dibebaskan. Nah, jadi memang agak repot. Ya, jadi ini satu pelajaran dah bahwa besok lagi kalau seperti ini tuh ya jangan nyolok-nyolok lah. Ya, kalau sudah memang lolos bisa karantina mandiri ya dengan alasan-alasan yang bisa diterima secara hukum ya. Nah, ya jangan nyolok-nyolok lah. Nanti kalau suaranya sampai menjadi viral kan ya kasihan kan. Ya, yang membuat aturan juga bisa kena bully misalnya. Apalagi yang meloloskan juga jadi nggak enak. Jadi mestinya ya kalau orang Jawa ngomong ya ngono lah, tapi ya jangan ngono gitu kan. Sebenarnya seberapa perlu sih Om Bob ada perbedaan aturan antara pejabat dan warga biasa? Ya memang sebetulnya aturan-aturan itu kan boleh saja dibedakan antara orang biasa sama orang penting. Itu boleh. Jadi memang tidak semua urusan itu harus sama, itu tidak. Memang tergantung seperti apa. Kasusnya kayak apa, terjadinya kapan, itu semua kan tergantung dengan diskresi dari pemimpin yang pada saat ada di lapangan. Ya, jadi ini bisa saja. Asal itu bisa masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat, ya itu boleh jalan. Ya, jadi seperti misalnya ini, tiba-tiba orang yang pulang dari luar negeri, ya kadang-kadang tiba-tiba pada saat keluar dari bandara yang mau menuju ke hotel untuk isolasi, tiba-tiba ada serangan jantung. Nah ini boleh nggak? Terus dibawa ke rumah sakit? Pasti kan mereka udah dapat tes namanya PCR, tes macam-macam udah jalan semua, wong siap sudah mau masuk ke hotel.
karantina kan. Nah, tapi ini kena serangan jantung, boleh nggak bawa ke rumah sakit? Nah ini diskresi dari petugas lapangan yang di sana, jenderal lapangannya itu yang harus berani ngambil keputusan. Nah jadi sebetulnya aturan itu ya memang aturannya begitu, tapi pengecualian pasti ada sepanjang itu bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengusik keadilan. Sebelum rame-rame yang Mulan Jameela ini, sebelumnya juga sempat ada Om Bob yang selebgram, Rahel Fanya. Kok rasanya karantina di Indonesia nih selalu ada masalah gitu. Kayaknya ribut-ribut terus. Ada apa ya dengan karantina kita ya? ya, Indonesia kan sudah terkenal kalau fleksibel kan. Ya, kalau dulu Menteri Luar Negeri kita itu ada Malik ya, itu sangat terkenal. Ya, kata-kata beliau itu sangat terkenal di seluruh dunia. Itu kan pasti kalimatnya adalah semua bisa diatur. Lah gitu. Ya. Lah kita ingat itu aja. Jadi ya fleksibilitas tuh memang perlu ya. Jadi memang ya ini ya perlu mawas diri agar supaya kata-kata itu semua bisa diatur. Nah, itu tidak menjadi stempel ya bahwa semua di Indonesia itu mudah diatur, itu ya jadi repot. Ya memang sedikit-sedikit kita harus mulai meninggalkan budaya-budaya yang begitu ya. Sebetulnya memang ada jalur-jalur khusus, tapi kan mestinya sifatnya ini kan rahasia. Ya, kalau sudah rahasia terus dibuka di tempat umum menjadi viral, menjadi rame nggak karuan, ya predikat stempel semua bisa diatur itu nggak akan hilang-hilang. Nah, dari ribut-ribut karantina Om Bob, kita sekarang akan menuju ke tema diskusi selanjutnya nih. Karena akhir-akhir ini pun sering kita dengar berita seputar presidential threshold. Ada yang bilang 0%, 20%. Sebenarnya ini presidential threshold, penjelasannya seperti apa sih Om Bob? Ya ini kan yang namanya presiden threshold itu kan ambang batas. Ya, ambang batas dari sebuah partai untuk bisa tidaknya mencalonkan dari partainya sendiri itu untuk jadi calon presiden. Oke. Ya, nah sekarang kan yang sedang berlaku ini kan ambang batasnya tadi adalah 20%. Oke. Ya, jadi kalau partai-partai yang ada di Indonesia ini yang banyak sekali jumlahnya, ya. Dulu zaman dulu kan partainya cuma 3. Golkar, PPP sama PDI. Nah, sekarang kan banyak sekali. Betul. Ya. Ada Golkar, ada PSI, ya, ada macam-macam itu ya, banyak sekali ya. Nah, itu sekarang kalau partai tersebut yang diwakili duduk di dalam parlemen itu tidak ada 20%, maka dia tidak boleh mengajukan calon presiden untuk ikut di dalam pemilihan umum yang langsung. Ya, jadi kalau kita lihat ini partai-partai sekarang yang ada di parlemen ini ya sepertinya yang memenuhi syarat cuman satu kalau nggak salah, partai pemenang yaitu PDIP. Okay. Yang lain-lainnya itu kan di bawah 20%. Jadi mereka harus bergabung koalisi untuk menentukan mengajukan calon yang menjadi presiden dari partainya, tapi partai koalisi artinya gabungan dari banyak partai. Nah, itu ceritanya presiden threshold itu adalah seperti itu. Nah, sekarang banyak orang yang ngomong ini mestinya ya tidak demokrasi. Ya demokrasinya nggak bulat itulah. Ya karena yang bisa nyalonkan yang namanya demokrasi itu kan semua punya hak suara. Betul. Siapapun boleh mencalonkan diri. Tapi kalau dibatasi 20%, ya terus demokrasinya kan jadi nggak bulat. Ya kalau memang mau diterapkan dengan betul bahwa demokrasi tenanan, ya betul itu ya, yang bulat. Ya itu sebetulnya perseorangan pun boleh mencalonkan diri jadi presiden kan. Oke. Iya. Nggak usah harus 20%. Dan juga yang namanya demokrasi kan mencalonkan diri tidak harus melalui kapal yang namanya partai. Tidak perlu dicalonkan partai.
Kalau sudah dibatasi untuk mencalonkan diri jadi presiden, itu kan demokrasinya kurang bulat. Ya harusnya kan bulat, betul-betul bulat tuh siapapun boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Boleh kampanye, pilihlah saya. Kalau saya nanti jadi presiden, apa yang akan saya lakukan? Nah, tergantung rakyat yang dengar tuh percaya atau tidak kan. Tapi kalau sekarang harus lewat partai. Nah, kebetulan orang tersebut tuh tidak cocok sama partai-partai yang ada, ya gimana? Dan partai-partai yang ada juga sekarang merasa, buat apa saya nyalonkan dia kalau tidak menguntungkan partainya, misalnya begitu. Ya jadi susah. Ini yang menjadi repot. Ya jadi selama ini kalau memang thresholdnya itu ada begitu ketat, kita lihat calon-calon presiden ini udah pemilu 4-5 kali itu kok calonnya itu saja. Ya tidak ada kader baru. Yang kelihatannya bagus tidak bisa masuk. Harus lewat partai. Yang di partai, ya you tahu sendiri, partai kita sekarang ini kan ya pemimpin-pemimpinnya kan masih kuat semua ya. Jadi semua juga belum ada kadernya yang gantiin. Ya jadi ini ya yang dipilih nanti ya itu saja. Nah ini bisa repot. Oke. Tapi kalaupun kita menerapkan presidensial threshold yang 0% tadi Bob, yang benar-benar demokrasi, itu apakah memang jalan yang terbaik untuk Indonesia ya? Ya susah diomongin. Karena kalau sudah thresholdnya 0, ya ambang batasnya itu nggak ada, dan juga boleh mencalonkan diri tanpa melalui partai. Nah kalau yang nyalonkan diri ada 100 orang gimana? Kan susah. Ya jadi ini ya semua susah. Ya dan rasanya di dunia ini belum ada kok pemilihan presiden calonnya 100, kan nggak ada itu. Ya jadi susah. Jadi ini susah diomongkan. Nah kalau terkait dengan partai Bob dalam sebuah negara, katakanlah Indonesia, sebenarnya lebih bagus partai yang sedikit kayak dulu atau seperti sekarang yang cukup banyak ini? Ya itu memang ada banyak aliran kan. Tapi sekarang kalau kita lihat negara-negara yang kuat, yang besar, itu relatif kan partainya kan sedikit. Seperti Amerika itu kan kelihatan kalau lagi ada pemilu di sana, itu cuman Partai Demokrat sama Partai Republik. Betul. Ya, negara-negara lain juga tidak sebanyak di Indonesia yang kita tahu ya. Ya, jadi memang terkerucut dari 2 atau 3 partai saja yang gede-gede, sehingga milihnya juga nggak bingung. Nah, sebelum menentukan siapa yang jadi calon presiden, mereka selalu bersaing dulu di dalam yang namanya konvensi dari partai masing-masing itu. Jadi mereka tuh di dalam partai itu berkompetisi sendiri, memilih siapa yang terbaik untuk dijadikan calonnya. Jadi Partai Demokrat, ini contohnya di Amerika, itu mencari calonnya itu juga disaring. Seperti kalau pertandingan sepak bola itulah ya. Ya tingkat camat sopo, tingkat camat akhirnya ketemu, oh ini yang paling hebat. Itu dicalonkan. Terus jagonya Republik juga begitu. Konvensi dulu, artinya tuh pertandingan-pertandingan seperti sepak bola itu ya kompetisi dulu. Tingkat distriknya di sini, di sana, akhirnya ketemu yang jago. Nah, jago Republik sama jago Demokrat ini dilakukan pemilihan. Oke. Itu yang negara-negara besar. Tapi kalau sekarang negara yang partainya banyak, wah ini kan pusing. Ya. Dan sekarang juga menjadi pekerjaan rumah Indonesia itu sebetulnya harusnya bagaimana? Karena sistem multipartai yang banyak ini kan sudah sejak zamannya reformasi kan, Orde Baru tumbang. Orde Baru waktu itu 3 partai. Dulu partainya banyak, zamannya Pak Harto kan yuk dikecilkan. Betul. Ya, digabung-gabung, yang pahamnya sama digabung-gabungkan. Ya, jadi ada itu waktu itu kan banyak sekali dari yang afiliasinya misalnya dari agama untuk menjadi dijadikan satu, jadi 3 partai saja. Itu sebetulnya secara kehidupan partai
kehidupan politiknya lebih sederhana, tidak seperti sekarang. Ya, jadi kalau banyak sekali ini kan susah ya untuk menyamakan pendapatnya kalau ada satu masalah, karena yang bicara kan banyak sekali, itu susah. Ya, jadi mestinya kalau kita mau lihat negara-negara lain itu yang maju-maju, yang gede-gede itu kok partainya sedikit ya, mungkin loh ya. Indonesia juga harus mulai memikirkan apakah memang semua orang boleh membentuk partai. Nah, sekarang partainya udah sekian banyak, apa nanti kalau partainya jadi 30 atau 40 gimana? Ya, nanti pemerintah juga pusing karena partai-partai kan minta didanai sama pemerintah itu anggarannya, ya kan? Nah, ini juga menjadi pusing. Kalau dalam sistem pemilihan pemimpin negara, sebenarnya itu ada apa aja sih? Ya, yang kita tahu kan sistem pemilihan presiden, katakanlah pemimpin di sebuah negara itu kan ada dua macam tuh. Yang namanya langsung sama yang tidak langsung. Ya, yang langsung itu biasanya kan di negara-negara barat, Amerika, Eropa itu biasanya langsung. Ya, Indonesia sekarang juga langsung. Pada saat zamannya sebelum sekarang ini, sebelum reformasi kan pemilihan presiden kan melalui MPR. Ya, betul. jadi anggota-anggota MPR yang jumlahnya kurang lebih 400 atau 500 itu memilih siapa yang kira-kira cocok jadi presidennya. Kalau dari majelis MPR tadi itu sudah milih, ya dia jadi presiden. Sekarang kan enggak, sekarang kan calonnya siapa, ya orang milih siapa. Betul. Ya, ini model demokrasi yang di negara barat sama Eropa itu begitu. Ya, selalu kelihatan calonnya siapa, terus rakyatnya milih. Nah, sistemnya kan one man one vote. Satu orang satu suara. Tidak peduli orangnya itu tuh profesinya itu petani atau orang itu profesinya profesor, ya, itu one man one vote. Jadi demokrasi ini kan konsepnya adalah siapa yang mempunyai suara dukungan terbanyak itu menjadi menang dan itu menjadi pemimpin. Ya, di sini memang ada risikonya. Ya, kampanyenya janji-janji melulu, janjinya manis-manis, dan kebetulan misalnya masyarakatnya itu belum bisa mengerti dengan benar. Artinya katakanlah kalau secara kasar itu kan mudah mudah dikasih janji-janji, ya. Ya, dianggap semua orang itu baik kalau janji itu biasanya baik. Kalau udah janji itu biasanya besok kalau sudah jadi pemimpin betul-betul janjinya dilaksanakan, itu semua jadi istilahnya tergoda untuk memilih. Betul. Itu one man one vote. Jadi siapa yang pintar merayu, siapa yang bisa menjaga citra diri, ya, pencitraan itu, dia kemungkinan besar menang. Nah, lah sekarang seringkali pencitraan atau rayuan-rayuan tadi itu kan masing-masing dekade itu kan bisa beda-beda versinya. Ya. Jadi misalnya sekarang yang menang tuh versi A, terus 4 tahun atau 5 tahun kemudian itu yang menang versi B, ya, terus berikutnya itu versi C, ya, itu kan menjadi value-value dari pemimpin itu bisa beda antara 1 sama 2, A sama B sama C itu bisa beda-beda. Jadi maka pembangunan ekonomi di sebuah negara yang gejolak politiknya itu demikian hebat, biasanya terjadi kalau multi partai tadi itu, ya. Itu ya perkembangannya tuh tidak sepesat negara-negara yang urusan politiknya tidak sebanyak yang multi partai ini. Ada contoh nggak, Om Bob, itu gimana jalannya? Ya, kalau kemarin kita lihat contoh itu kan di Amerika. Ya, memang hanya 2 partai. Ya, 2 partai, kebetulan Amerika itu kan sudah merdeka 200 tahun lebih, ya.
Jadi mereka sudah pengalamannya banyak sehingga rakyatnya itu kan sudah well educated ya. Betul. Relatif di sana kan nggak ada yang buta huruf. Jadi kelihatannya ya minimum sekolahannya itu udah ya kalau SMA ya lulus semua lah. Bahkan banyak yang sudah S1 lah. Okay. Jadi apa yang dikatakan itu orang sudah agak mengerti ini ngomongan yang nggak benar apa yang benar gitu kan. Ini janji kosong apa betul itu kan sudah mudah untuk mengerti. Iya. Ya, dan sehingga kalau presidennya pun ganti-ganti itu relatif politiknya itu tidak berubah. Ya, jadi kita lihat contoh kan mulai dari misalnya Obama Amerika ya. Terus setelah itu Obama diganti ya. Kalah kan? Diganti kemarin yang terkenal itu kan Trump ya kan? Betul. Trump, setelah Trump ini diganti sama Biden ya kan? Nah, itu kan relatif kan hampir sama. Iya. Ya. Jadi kalau dulu dia dolar begini ya sekarang ya begitu sama. Itu relatif sama lah ya. Itu Amerika. Ya. Sekarang kalau kita bicara yang lain misalnya contohnya itu di Tiongkok. Oke. Ya Tiongkok itu kan perkembangannya itu kan mengejutkan. Dalam tempo 30-40 tahun dari negara yang miskin sekarang menjadi negara yang sudah bisa mengentaskan kemiskinan. Bahkan kalau nggak salah tahun ini atau besok tahun depan ini dinyatakan bahwa sudah bebas dari orang miskin. Ini kan luar biasa. Yeah. Nah kemarin kita sempat lihat ada video yang di YouTube ya. Itu yang dinarasikan oleh seorang santri ya. Namanya itu Novi Basuki. Ya coba nanti you lihat di video itu. Itu dia menceritakan bagaimana sistem politik di Tiongkok. Ya, dulu kan partainya sana kan partai komunis kan. Betul. Lah kita di Indonesia ini kalau sudah bilang partai komunis itu kan semua sudah merasa ngeri. Partai komunis itu jahat, partai komunis itu wis gak karuan deh pokoknya ya. Iya. Tapi kenapa kok partai komunis Tiongkok di sana itu kok bisa mendeklarasikan bahwa negaranya bebas dari kemiskinan? Lah, sang santri kita ini menceritakan bahwa partai yang menguasai di Tiongkok sana itu sebetulnya sudah bukan komunis murni. Oke. Ya, kalau komunis murni itu kan dasar-dasarnya itu kan kaum buruh. Betul. Nah, kalau di sana itu sudah bukan kaum buruh tapi menjadi 3. Buruh, tani, dan pengusaha. Oke. Lah jadi santri kita ini Novi Basuki tadi itu mengatakan bahwa di Tiongkok sana itu partai komunisnya itu sudah berubah. Sebetulnya sudah menjadi kapitalis. Dulu yang kapitalis itu kan Amerika, Prancis, itu Eropa, negara-negara industri yang maju-maju itu kan dikatakan kapitalis. Nah ternyata Tiongkok itu sekarang sebetulnya sudah memang namanya masih partai komunis namanya, tapi perjalanan yang dia lakukan itu sebetulnya kapitalis. Ya istilahnya dari Mas Novi ini kapitalis KW. Jadi kalau seperti kita itu kalau beli barang-barang branded kan mahal sekali ya, terus kita beli yang KW gitu kan, KW. palsu lah ini kapitalis KW. Ya jadi yang penting bagi Tiongkok itu partainya kan juga sepertinya sangat dominan cuman satu judulnya Partai Komunis tadi itu ya. Padahal juga ada partai yang lain tapi gurem banget. Ya memang ada wakilnya kalau duduk di parlemen itu tapi sebetulnya nggak ada suaranya. Ya. Nah, partai yang berkuasa ini ternyata setelah di dalam 30-40 tahun ke belakang itu dia melakukan reformasi bahwa dia itu tidak boleh ikut-ikutan seperti yang ada di
Soviet. Yang di mana-mana itu hancur semua kan. Zamannya zamannya Rusia itu yang perubahan-perubahan Soviet itu yang dilakukan oleh Gorbachev ya. Itu ternyata nggak cocok. Rusia kan jadi bubar negaranya. Pecah kan, jadi Belarus, jadi Kazakhstan, jadi apa itu pecah nggak karuan. Ya, di mana-mana negara komunis sudah hancur. Wah, ini kenapa? Nah, ternyata partai yang berkuasa di Tiongkok sana melakukan self destroy, merusak diri sendiri ya. Jadi seperti sekarang ini, jadi dia merusakkan diri sendiri, bahwa konsep-konsep yang penting itu sebetulnya kalau sudah menguasai negara itu kan harus mensejahterakan rakyatnya. Betul. Membuat rakyatnya menjadi tidak miskin. Iya. Hidupnya seneng. Ya, jadi pemimpin-pemimpin partai yang berkuasa itu dulu dia melihat, ya kan banyak sekali ceritanya itu ya, dari Deng Xiaoping macam-macam itu kan sekolahnya luar negeri semua. Itu melihat bahwa loh, katanya partainya dia itu kepengen mensejahterakan rakyat. Nah, kita sudah berkuasa 30 tahun, 20 tahun kok tetap makin lama makin miskin. Ternyata kan filosofinya yang penting adil dulu baru makmur. Adil dulu walaupun miskin nggak apa-apa. Yang penting adil, miskin semua gitu. Oh iya. Nah, dia melihat ke Prancis, dia kalau nggak salah lulusan Prancis. Loh, negara Prancis ini katanya negara kapitalis. Kapitalis sama komunis itu kan bertentangan semua kan, musuh bebuyutan. Betul. Ternyata kok rakyatnya hidupnya enak, makannya enak, barang-barangnya bagus. Tapi kita yang setengah mati ini kok cuman mikirin adil terus, tetapi miskin nggak apa-apa, asal adil. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Maka mulailah dilakukan perubahan-perubahan, sasaran-sasaran dari partai tersebut yang berkuasa. Ya, karena memang partainya yang berkuasa itu, tapi kan boleh berubah. Maka menjadi kapitalis KW tadi. Dia mementingkan, yang penting sekarang bukan politik, tapi yang dipentingkan adalah kemajuan ekonomi. Jadi semua program-programnya dia itu dirubah. Yang penting bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat. Maka dibangunlah kota-kota baru, yang Shenzhen, yang dekat di Hong Kong itu. Hong Kong dulu kan perbedaannya jauh sekali sama Tiongkok daratan. Iya, betul. Orang yang di Tiongkok daratan yang masih komunis tulen itu kan semua kan miskin semua. Itu kalau kita ingat dulu, bayangin semua rakyat tuh bajunya seragam, warnanya biru semua. Sepatunya kain semua, sepatu kain itu kan, seperti ahli kungfu itu ya. Kalau di Hong Kong jaraknya pun cuma selemparan batu kan antara Tiongkok daratan sama Hong Kong. Lah itu kenapa begitu mewah? Makanan banyak, melimpah, semua happy. Kenapa bisa seperti itu? Maka dia bangun kota yang di dekat Hong Kong sana yang namanya Shenzhen, yang sangat mengejutkan. Dalam tempo 30-40 tahun begitu menjadi pembicaraan dunia, termasuk ekonomi yang paling maju. Nah, atas dasar itu maka semua program-program pemerintah maupun dari partai yang kuasa itu selalu yang dipentingkan apakah perubahan-perubahan atau putusan-putusan itu adalah berorientasi pada tujuan memakmurkan rakyat. Artinya berarti makmur dulu, kemudian adil. Ya, tetapi dia yang namanya kan sudah mawas diri. Oke. Dia tahu, seperti di Amerika itu kan makmur luar biasa. Iya. Ya, tapi sekarang Amerika itu banyak orang miskin nggak? Banyak juga. Banyak sekali. Iya. Kalau kita lihat berita-berita itu udah nggak bisa ditutupin sekarang. Musim dingin banyak orang yang nggak punya rumah, kedinginan di pinggir jalan. You lihat tuh banyak tenda-tenda, nggak punya rumah. Dan sana ada departemen khusus yang
bagi orang yang nggak bisa makan, nggak bisa beli makan, boleh ngambil makan di sana, tapi antri. Itu terjadi di negara kapitalis KW tadi, itu relatif nggak ada. Ya, lah terus setelah itu kemarin baru keluarlah lagi semacam yang namanya mawas diri. Ya, kalau di Eropa itu juga ada itu namanya welfare country, itu seperti itu. Jadi dia nganggap ekonomi itu harus diatur oleh negara. Tujuannya ekonomi itu harus mensejahterakan rakyat. Tidak boleh mengakibatkan gap yang terlalu besar. Ya, itulah sebabnya maka perusahaan Alibaba.com miliknya Jack Ma itu kan kemarin sempat hilang. Karena dia sudah dianggap memonopoli bisnis online di Tiongkok sana. Ini kalau dibiarkan, maka banyak akan kekayaan, kemakmuran akan bertumpu pada 1-2 orang saja. Ini membahayakan kehidupan yang namanya sosialis tadi itu. Jadi dibatasi. Maka kalau kita lihat di negara Tiongkok sana sekarang semua yang besar-besar dibatasi. Tidak boleh menjadi lebih besar lagi. Harus dibatasi pembatasan-pembatasannya itu. Tujuannya supaya kekayaannya, karena udah makmur kan, Betul. harus dibagikan kepada yang tidak mempunyai kesempatan atau kemampuan seperti dia. Jadi orang-orang yang mempunyai kepintaran seperti biasa-biasa yang tetap hidupnya harus enak. Tidak boleh kalau kalah pinternya terus jadi miskin. Nah, padahal tujuannya negara itu adalah mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan. Iya. Nah, ini kan gimana? Nah, sistem politiknya di sana gimana? Kalau kita lihat perubahan-perubahan pemimpin itu sepertinya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau pemimpin ini besok diganti, yang ganti itu harus punya pikiran-pikiran yang sama dengan yang akan digantikan. Begitu. Jadi semua dilihat-lihat seperti itu. Dan bahkan sampai terakhir itu kalau nggak salah ini kan pemimpin sekarang ini Xi Jinping ini kan dianggap sudah era baru dari Tiongkok. Ya, dulu Sun Yat-sen. Setelah Sun Yat-sen ada Mao Zedong. Terus ada Deng Xiaoping yang terkenal itu tidak peduli warna kucing itu hitam atau putih, asal dia bisa nangkep tikus, ya itu yang dipakai kucingnya. Nah, sekarang ini era Xi Jinping agar supaya mengentaskan kemiskinan. Nah, ini kalau sudah berhasil, takutnya ini kalau nanti penggantinya itu tidak sama dengan visi misinya itu bisa bahaya. Tujuannya belum tercapai, masih menuju ke satu teknologi yang bisa membuat seluruh orang dunia itu menjadi sejahtera, bisa tidak tercapai cita-citanya. Jadi baru dicari bagaimana caranya, sistemnya. Termasuk juga Soviet. Soviet itu sekarang kan Perdana Menterinya namanya Putin. Itu juga begitu. Ini kalau diganti bisa kalah ini nanti Soviet. Jadi dia lagi juga memikir rasa-rasanya kok Putin ini juga nggak perlu diganti. Seperti keluarga lah kita. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Pemimpinnya ya bapaknya terus kan. Sampai bapaknya meninggal kan. Atau sampai bapaknya udah usur. Ya, dari sebuah rumah tangga itu kalau bapaknya udah usur, pemikirannya udah mulai nggak karuan gitulah, diganti kan. Tapi sepanjang dia oke terus ya anak-anaknya OB kan, ikut lah. Bapak bilang apa ya kita ikut, tuh rumah tangga lo ya. Ya, jadi sekarang kalau di negara ini ya kita harus melihat yang banyak rame-rame rebutan kursi sama yang tidak rebutan. Ya, dari segi kacamata demokratis kan, ini kalau yang tidak diganti-ganti itu namanya tidak demokratis. Nah, kalau ngomong begitu
tadi itu Novi Basuki mengatakan ya demokrasinya itu demokrasi, kalau menurut Amerika demokrasi sebebas-bebasnya. Kalau demokrasi negara-negara yang maju tadi itu seperti Tiongkok itu kan dia ngomong itu demokrasi kearifan lokal. Ya, jadi sekarang kita mau ikut yang mana? Kalau kita mau ikut yang sana kok hasilnya begitu. Kalau yang ikut yang di sini cuman takut sama namanya, tapi kok hasilnya begitu baik. Seluruh dunia mengakui. Ini gimana? Terus yang pas yang mana dong Om Bob? Untuk Nah, Indonesia? ini harus sama-sama harus dipikirkan bersama dan harus berani mencoba. Kalau kemarin sudah mencoba dengan tipenya pertama dari waktu zaman Orde Baru itu kan begitu. Sekarang reformasi begini. Nah, sekarang kok udah ini sudah reformasi ini udah jalan 30-40 tahun ya kan? Ah kok kalah sama sana, kalah sama sini. Sana kayak apa ya? Nah, ini harus berani melakukan percobaan-percobaan terus. Hidup tuh kan bukan monoton. Ya, harus multiton. Ya, dinamikanya harus berani dicoba ini, dicoba itu. Ya, kita harus berani berubah agar supaya kita bisa menyesuaikan diri. Jangan hanya melihat yang kemarin. Harus melihat kemarin yang baik apa, itu dipakai. Oke. Terus yang kedepannya itu yang baik apa, ya kita pakai. Jadi jangan cuma lihat di belakang. Dulu tuh begini. Kenapa kita tidak mau dulu seperti dulu? Ya tidak boleh seperti itu. Nah, di tempat kita ini kan rasa-rasanya kepengen kembali ke yang dulu-dulu. Harusnya ikut negara yang sudah maju tadi itu, bahwa yang dulu yang baik dipakai, tapi ke depan yang ada lebih baik itu juga dipakai. Nah, itu saya sangat senang dengan santri Novi Basuki tadi itu. Ini baru pemikiran-pemikiran yang open mind. Kalau ini bisa diterapkan, saya kira Indonesia akan maju. Ya, siapapun presidennya, siapapun cara-caranya, kalau semua seperti yang dikatakan oleh Novi Basuki tadi itu, ya saya kira Indonesia akan maju. Cepat. Ya, karena Indonesia negaranya makmur. Ya, masa kalah sama negara yang tidak makmur? Ya ini yang harus kita pikir cepat-cepat, mumpung belum ketinggalan jauh. Oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim melalui WhatsApp 0878 55907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Dan Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.